Bas, kumohon aku mencintaimu. Angelina yakin jika dia meminta sambil memohon seperti ini, Bastian pasti akan memaafkannya dan juga mau kembali dengannya. Jangan mendekat, teriak Bastian saat Angelina akan mendekatinya. Why? Bas. Angelina malah berjalan mendekati Bastian, membuat Bastian merasa kembali mual, dan mualnya lebih parah dari yang tadi pagi. Aku bilang jangan mendekat. Pergi. Teriak Bastian lagi sambil menutupi bibirnya dengan telapak tangannya. Kau tidak apa, Bas? Wajahmu pucat, kau sakit? Tanya Angelina sambil mendekati Bastian, bahkan ingin menyentuh tangan Bastian, namun dengan secepat kilat Bastian menghindar dan menjauh dari Angelina. Aku bilang pergi, kau bau. Aku tidak bau, Bas. Aku memakai parfum yang kita suka dulu. Jangan bercanda, Bas, ini tidak lucu. Angelina berkata dengan nada kesalnya. Namun masih tetap memperlihatkan wajah yang seperti menahan rasa mualnya, membuat Angelina semakin kesal dan malah ingin mendekati Bastian. Bastian melangkah mundur menjauhi Angelina, tapi Angelina semakin mendekat membuat Bastian semakin tidak tahan untuk menahan mualnya. Tiba-tiba, hoek! Bastian muntah tepat di kaki Angelina, membuat Angelina melotot karena jijik dengan muntahan yang dikeluarkan Bastian. Bas, jorok banget sih, jijik tahu. Bukannya membantu Bastian yang masih muntah, Angelina malah langsung berjalan ke arah toilet, berniat untuk mencuci kakinya. Namun sayangnya langkahnya harus terhenti, bahkan Angelina harus terjatuh ke lantai karena Bastian tiba-tiba menubruknya dan masuk ke dalam toilet. Angelina meringis pelan, mengusap lengannya yang terasa sakit. Sedangkan Bastian nampak sibuk memuntahkan semua isi di perutnya di kamar mandi. Membuat Angelina yang melihatnya tambah jijik dan memilih untuk bangun dari lantai. Dia benar-benar menjijikan, sial sekali hari ini nasibku. Ucapnya sambil berjalan dengan langkah terlatih-tatih. Niatnya meminta kepastian akan pernikahannya Ehak yang dia dapatkan malah kesialan, bahkan rasa jijik yang sangat membuatnya marah, di mana kakinya yang mulus dan heels mahalnya harus terkena muntahan Bastian. Anton yang berpas-pasan dengan Angelina sedikit aneh melihat raut wajah marah Angelina. Apa tuan muda sudah benar-benar menolak jala Asteris dia licik itu, atau mungkin kembali mengabaikannya sehingga membuat Angelina marah? Gumam Anton sambil menatap kepergian Angelina dengan wajah bingungnya. Karena merasa tidak penting, Anton pun memilih untuk masuk ke ruangan Bastian. Dan saat membuka pintu, Anton menatap tak percaya dengan bekas muntahan yang ada di dekat meja majikannya. Seketika muncul pertanyaan di pikirannya, apa tuan muda muntah lagi? Dia berjalan ke arah meja kerja Bastian, lalu menaruh kantung kresek berisi makanan yang dibelinya di meja. Tiba-tiba, hoek, hoek, BRUKKK. Tuan. Anton berlari ke arah toilet, dan betapa kagetnya dia melihat Bastian yang nampak ambruk di lantai, muntahan masih terlihat di lantai ataupun klosetnya, membuat Anton langsung memangku tubuh sang majikan. Tapi karena tubuh Bastian yang besar ditambah usianya yang tak muda lagi membuat Anton kesusahan. Pada akhirnya dia memilih untuk memanggil beberapa karyawan untuk membantunya. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di kantornya, Valen merasakan rasa pusing yang sangat menyiksanya. Hana yang melihat Valen tidak sehat langsung memintakan izin pada bagian HRD, tapi peraturan yang ketat membuat Valen harus tetap berada di kantor. Vol, gimana dong? Bos nggak bolehin kamu izin katanya. Hana nampak khawatir, apalagi melihat Valen yang terus memperhatikan wajah yang seperti menahan sakit. Bos nggak ada akhlak emang, biarin aja Han, aku masih bisa tahan pusingnya kok. Di sela-sela rasa pusingnya, Valen bahkan masih sempat menggerutu kesal. Memang semenjak masuk ke kantor tempatnya bekerja, Darel bosnya yang seperti es balok itu selalu bersikap ketus padanya. Bahkan bukan hanya itu saja, Darel juga selalu mencari masalah dengannya. Dan Valen yakin jika alasan HRD yang tidak memberikan izin itu adalah karena perintah si es balok itu. Kamu sih Vol, aku bilang juga apa jangan cari masalah sama orang kaya, mereka emang seenaknya. Hana yang pernah mendapatkan pengalaman buruk saat masih menikah dulu malah ikut emosi. Ternyata bukan hanya Valen yang memiliki nasib menjadi janda muda, Hana pun juga memiliki nasib malang yang sama dengan Valen, menjadi janda di usia mudanya, hanya saja Hana sudah memiliki satu anak yang kini sudah masuk TK. Aku nggak cari gara-gara Han, dia aja yang selalu sewot sama aku, padahal awalnya cuma masalah parkiran. Valen kembali mengingat kesan pertama saat dia bertemu dengan bosnya. Di mana Valen bersikeras tidak menabrak mobil bosnya hingga membuat goresan di bodi mobil. Tapi Darel yang arogan dan juga galak malah memaki Valen sampai membuat kerumunan mengelilingi mereka,
Dan berakhir Valen ikut memanas karena tidak merasa bersalah dan merasa disalahkan sesuatu yang tidak dilakukannya. Fall. Hana kaget saat ternyata Valen pingsan. Beruntung Valen pingsan saat posisinya sedang duduk. Jika sedang berdiri sudah pasti Valen akan jatuh ke lantai dengan keras. Tolong. Teriak Hana. Para karyawan mulai mengelilingi Valen. Mereka hanya melihat tanpa berani membantu. Membuat Hana yang khawatir dengan keselamatan Valen menjadi marah besar. Kalian manusia atau patung sih? Ada orang sakit bukannya ditolongin buat pergi ke rumah sakit. Ini malah diliatin doang. Kalian semua benar-benar tidak punya hati. Hana tersulut emosi. Karena takut dengan bos mereka, akhirnya para karyawan memilih bubar dan kembali bekerja seperti semula. Hana yang melihatnya semakin kesal dan marah. Dia membopong tubuh Valen sendirian. Dia tidak peduli dengan nasib pekerjaannya. Yang terpenting sekarang adalah Valen. Dia tahu rasanya tidak punya keluarga. Dan Hana tidak mau kehilangan Valen, sahabat barunya yang sudah dia anggap seperti adiknya sendiri itu. Sabar ya Vol, aku akan membawa kamu ke rumah sakit. Gumam Hana sambil berjalan dengan langkahnya yang susah karena membopong tubuh Valen. Beberapa jam berlalu. Valen yang baru membuka matanya memijat pelipisnya yang terasa pusing. Dia juga melihat sekeliling ruangan di mana dia berada. Aku di mana? Gumam Valen sambil menatap sekelilingnya. Sampai akhirnya. Vol, kamu sudah sadar Vol, alhamdulillah. Hana yang melihat Valen sudah sadar langsung berjalan mendekati ranjang yang ditempati Valen. Tahu akan kebingungan di wajah Valen membuat Hana langsung menjawab. Kamu lagi di rumah sakit Vol, kamu tadi pingsan. Jelas Hana. Apa kata dokter? Tanya Valen penasaran. Hana terdiam sebentar, dia memegangi tangan Valen, dia yakin kenyataan ini pasti akan sangat melukai Valen, dan Hana tidak mau Valen sedih dengan fakta ini. Han, kamu hamil Vol. Apa? Hamil? Ulang Valen bertanya. Hana hanya mengangguk kecil sebagai jawaban, entah reaksi apa yang akan Valen perlihatkan, tapi yang dilihat oleh kacamata penglihatan Hana sekarang hanya wajah yang terlihat terkejut. Valen terdiam untuk mencerna ucapannya Hana barusan. Kenyataan jika dirinya hamil memang sudah beberapa minggu ini ia sering keluhkan sendiri, apalagi menstruasinya memang sudah tidak berjalan lancar sejak 3 bulan belakangan ini, tapi Valen yang santai menganggap jika hal itu adalah hal biasa, apalagi sejak remaja Valen memang tidak terlalu rutin menstruasinya. Tidak pernah dia berpikir jika telat menstruasinya itu adalah karena dia hamil, karena kenyataannya Valen tidak merasakan satupun tanda-tanda wanita hamil, seperti muntah di pagi hari, ataupun perkara yang sering terdengar seperti hal biasa di telinga umum, apalagi kalau bukan ngidam. Vol. Panggil Hana tanpa terasa ingin menangis, dia yakin Valen akan syok karena dia hamil dengan status jandanya. Lah kenapa kamu nangis Han? Tanya Valen bingung. Bukannya menjawab Hana malah langsung memeluk Valen. Janji sama aku Vol, kamu nggak boleh aborsi atau melakukan apapun yang bisa ngerugiin diri kamu sendiri. Vol, kamu dengarkan. Haha. Tanpa sadar Valen tertawa, membuat Hana yang sedang terisak memeluknya menjadi bingung sendiri. Kamu tuh ada-ada aja, ngapain pakai aborsi segala, emangnya aku hamil di luar nikah apa? Ucap Valen tertawa hambar. Dia juga tidak tahu pasti apakah anaknya memang datang saat di luar nikah atau tidak. Tapi mengingat dia hanya pernah 2 kali melakukannya di luar nikah pula membuat Valen langsung mengusap perutnya. Bagaimanapun cara kamu datang ke dunia ini, Mimi tahu kalau kamu itu adalah malaikat kecil yang ditakdirkan buat nemenin Mimi, sehat-sehat ya nak. Batin Valen masih dengan mengusap perutnya yang sedikit membuncit. Jadi kamu nggak bakal ngapa-ngapain anak kamu kan? Tanya Hana sekali lagi. Ngak lah, kejam banget kalau aku kayak gitu, berasa jadi emak tiri itu aku. Sahut Valen tersenyum santai, meski dalam hatinya dia juga sedikit gundah. Pasalnya apa kata orang nanti jika dia hamil tanpa adanya ikatan pernikahan. Hana menghela nafasnya lega mendengar penuturan Valen, setidaknya dia sudah mendengar sesuatu yang bisa membuatnya tidak khawatir lagi dan sedikit tenang. Kamu emang tangguh Vol, aku salut sama sikap pemberani kamu, semangat ya buat babi kamu. Makasih Han, tapi bukan hanya aku yang pemberani, tapi kamu juga gak kalah hebat dari aku. Kamu bisa besarin Yura sendirian tanpa seorang ayah, ajari aku suhu. Ucap Valen dengan tingkah konyolnya membuat Hana langsung tertawa. Kerja, gitu caranya junior, haha. Keduanya tertawa dengan renyah di ruangan itu seolah tanpa beban. Sampai akhirnya ada seorang dokter yang tadi memeriksa Valen datang ke ruangan itu, yang sekejap pula menghentikan tawa keduanya. Bu Valen. Iya dok saya. Valen membenarkan posisinya menjadi duduk.
Usia kandungan ibu sudah jalan 3 bulan ya Bu. Apa selama 3 bulan ini ibu sudah mengkonsumsi makanan sehat wanita hamil atau susu hamil? Tanya sang dokter. Valen terdiam, jangankan untuk memakan makanan sehat ibu hamil ataupun minum susu kehamilan, untuk sadar akan kedatangan malaikat kecilnya saja Valen tidak bisa. Dia benar-benar calon ibu yang buruk. Saya sudah buatkan resep vitamin kehamilan untuk Bu Valen, nanti bisa ditebus di apotek rumah sakit ya Bu. Lanjut dokter lagi. Valen hanya mengangguk-anggukkan kepalanya pertanda jika dia paham. Makasih dok. Sama-sama Bu. Dan setelah kepergian dokter kini tinggallah Valen dan Hana berdua, keduanya masih betah dan belum mau pulang sepertinya. Kamu udah 3 bulan beneran nggak berasa apa-apa Vol? Tanya Hana penasaran. Valen menggelengkan kepalanya cepat. Boro-boro, mual aja nggak pernah aku, tapi kalau pengen makan yang asem-asem sama yang pedes sih sering. Sahut Valen santai. Hana hanya mangut-mangut mendengar ucapan Valen. Nanti kurangin makan pedesnya Vol, nggak baik ibu hamil makan makanan pedes. Kata Hana mengingatkan. Tapi kayaknya kalau kamu nggak mual dan nggak rasain masa morning sick garis bawah, apa gitu ya, nggak ngerti aku. Morning sickness. Nah itu, aku nggak pernah tuh kayak gitu, apa anak aku emang anak hebat yang nggak mau lihat maminya sakit. Valen mengusap perutnya yang sedikit membuncit dengan sayang. Hana terdiam, memang aneh jika Valen tidak mual, tapi itu hal biasa juga sih. Sampai akhirnya Hana teringat akan sesuatu yang kejadian sangat sering terjadi di pasang suami istri saat masa kehamilan. Jangan-jangan mantan suami kamu kali yang lagi morning sickness-nya. Celetuk Hana. Emang bisa? Tanya Valen. Bisalah, ngidam juga bisa sama-sama. Mendengar itu membuat Valen tersenyum iblis, dia langsung mengusap perutnya lagi. Bagus sayang, kamu emang harus siksa pipi kamu yang gila itu. Haha kalau benar si kutu kupret dapat jatah morning sickness bakalan tersiksa banget tuh si kutu kupret, rasain. Ucap Valen tersenyum senang. Dan hal itu tentu saja membuat Hana ngeri sekaligus penasaran. Dia memang tidak pernah bertanya apa alasan Valen menjadi janda muda. Masalahnya Valen bukan sosok wanita lemah yang mudah ditindas dan disakiti. Sepulang dari rumah sakit Valen tidak melanjutkan ke kantor karena dia masih butuh istirahat. Begitupun dengan Hana yang langsung pulang karena jam memang sudah menunjukkan pukul 2 siang, waktunya pulang kerja tinggal 2 jam lagi. Valen merebahkan tubuhnya di tempat tidur, rasanya sangat nyaman. Tangannya terulur untuk mengusap kembali perutnya yang sedikit buncit. Kamu harus sehat dan kuat ya sayang, Mimi janji meski kita hidup berdua tanpa pipi kita akan happy dan selalu hidup nyaman, aman dan damai. Ucap Valen masih dengan gerakan tangan yang mengelus perutnya. Dia tahu pilihan yang dia ambil ini sangat tidak mudah, apalagi kini dia hidup sendiri. Tapi Valen tidak terlalu memikirkan hal itu selagi dia punya restoran yang masih berjalan lancar dan pekerjaan di kantor dia masih bisa mengurus calon anaknya sampai besar nanti. Valen terdiam sebentar, dia teringat akan perkataan Hana tadi saat di rumah sakit, tentang Bastian yang kemungkinan kedapatan jatah morning sickness. Apa si kutu kupret lagi morning sickness? Atau mungkin tebakan Hana salah dan sebenarnya si kutu kupret lagi enak-enakan ngamar sama mantan pelakornya, dasar pengkhianat dikasih susu malah minta air comberan, makan tuh sampah masyarakat. Sungut Valen berapi-api dengan wajah kesalnya. Maafkan Mimi ya, Mimi nggak bisa kasih orang tua lengkap buat kamu sayang. Tapi Mimi janji meski kita hidup berdua Mimi bakalan kerja keras agar kamu bisa sekolah tinggi dan jadi ang kebanggaan Mimi. Ucap Valen lagi penuh semangat. Dia tidak akan meminta pertanggungjawaban Bastian, apalagi statusnya kini hanyalah seorang mantan istri. Tidak mungkin juga Bastian mau mengakui jika anak yang ada dalam kandungan Valen ini anaknya. Valen tahu jelas watak pria arogan itu. Valen juga tidak mau menjadi orang ketiga di hubungan Angelina dan Bastian, cukup wanita itu yang menjadi orang ketiga di pernikahannya, dan dia tidak ingin menjadi wanita seperti itu. Buang jauh-jauh makanan itu Anton. Ucap Bastian menatap ngeri pada bubur yang dipegang Anton. Tapi Tuan Anda harus makan Tuan, jika tidak makan tubuh Anda akan semakin lemah Tuan. Jelas Anton. Namun Bastian yang menatap bubur di cup itu seperti makanan menjijikan langsung menggelengkan kepalanya. Lebih baik aku tidak makan daripada harus makan itu. Sahut Bastian kekeh. Anton menghela nafasnya kasar, sejak dibawa ke rumah sakit Bastian masih belum mau makan apapun, padahal tubuhnya jelas-jelas saat ini masih lemah. Selang infus yang ada di tangannya menjadi tanda bukti jika kesehatannya saat ini sedang menurun. Itu semua disebabkan oleh rasa mual yang dirasakan oleh Bastian. Pergilah, jika aku membutuhkanmu aku akan menghubungimu.
kata Bastian sambil mengibas-ngibaskan tangannya ke arah Anton. Mau tak mau Anton pergi dari ruangan VIP itu. Tapi meski demikian Anton tidak meninggalkan tuannya dalam keadaan sendirian, dia memilih menunggu tuannya di kursi tunggu sambil memakan bubur yang ditolak tuannya. Sepeninggalnya Anton, Bastian menghela nafasnya panjang, dia tidak mengerti dengan penyakit yang dideritanya sekarang. Bahkan dalam ilmu kedokteran pun tidak ada yang bisa memprediksikan penyakit apa yang dideritanya. Tidak ada penyakit berbahaya di tubuh Anda, Tuan, Anda hanya mual biasa. Tuan hanya kekurangan cairan karena terus muntah dan tidak makan. Begitulah penjelasan dokter setelah memeriksanya tadi. Membuat Bastian kesal karena jelas-jelas dirinya sakit, tapi semua dokter mengatakan pernyataan yang sama, mengatakan jika dirinya tidak sakit. Jika tidak sakit, kenapa dia muntah terus? Apa ia muntah-muntah berlebihan seperti ini masih bisa disebut tidak sakit? Sial, ada apa dengan tubuhku? Kenapa aku merasakan mual yang berlebihan terus? Ucap Bastian kesal. Kriuk, kriuk. Suara alarm di perutnya sudah mulai terdengar jelas di telinga Bastian, membuat dia kesal dan frustasi karena meski lapar tapi Bastian masih tetap tidak bisa makan. Tiba-tiba Bastian ingat dengan makanan yang selalu dimasak Valen, makan instan yang sering dia lihat dan dimakan oleh bibi pembantunya. Apa aku benar-benar harus memakan makanan itu? Tapi garis bawah, Bastian ragu. Sampai akhirnya dia tidak tahan lagi dengan rasa lapar di perutnya, akhirnya Bastian memilih untuk menelpon Anton dan mengatakan ingin makan mie instan. Dan Anton yang ada di seberang telepon tentu saja kaget dengan keinginan Bastian. Sejak kapan seorang Bastian Chachel Chris menyukai makanan instan yang harganya tidak semahal harga sekali makan tuannya di restoran bintang 5? Sambil menunggu pesanannya, ragu-ragu Bastian memainkan ponselnya. Dia melihat banyak notif pesan dari momnya yang mengatakan akan pulang 2 minggu lagi. Astaga, masalah Anggel saja belum selesai, mom sudah mau pulang. Gumam Bastian mengusap kepalanya dengan kasar. Sebenarnya Bastian kini mulai ragu dengan sosok Angelina, apalagi setelah mendengar fakta jika Angelina adalah mantan simpanan papanya Juan, sahabatnya Valen mantan istrinya. Apa ini cinta? Atau mungkin ini hanya obsesi? Gumam Bastian lagi. Bastian mulai bimbang dengan perasaannya pada Angelina, wanita yang selama 7 tahun telah meninggalkan dirinya tanpa kata sedikit pun. Dia kecewa bahkan sampai melampiaskan kemarahannya pada ranjang panas. Menjadi Casanova itu adalah pelampiasannya akan kekecewaannya yang gagal menikahi cinta pertamanya. Dan saat melihat mata Angelina, dia benar-benar melupakan semua kebenciannya. Bahkan Bastian menjadi ingin mendapatkan Angelina kembali. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu itu membuat Bastian tersadar dari lamunannya. Masuk. Ceklek. Anton masuk dengan membawa makanan pesanan majikannya. Bastian yang mencium aromanya tiba-tiba merasa ngiler, bahkan sampai membuat Bastian menjadi sangat lapar. Cepat taruh di sini, aku benar-benar lapar, Anton. Pinta Bastian tidak sabaran. Anton melakukannya dengan hati, dia menaruh mie instan yang sudah diseduh itu di kap minimalis itu di meja yang ada di tempat tidur Bastian. Pertama-tama Bastian mencium dulu aroma harum wangi makanan yang kini sudah tercium di hidung mancungnya. Tidak tahan dengan harum aroma wangi khas makanan yang ditunggu-tunggunya dari tadi, Bastian langsung menyuapkan sesendok mie ke mulutnya. Anton yang melihatnya sedikit bingung, apalagi saat melihat Bastian yang sedang memakan mie instannya dengan sangat cepat seolah orang yang sudah tidak makan berhari-hari. Syukurlah, setidaknya Anda bisa makan, Tuan. Tapi kenapa rasanya sangat aneh sekali, kenapa Tuan tiba-tiba muntah-muntah seperti wanita yang sedang hamil di awal-awal? Anton terus membatin dalam hatinya. Dia benar-benar aneh dengan sikap pada tuan mudanya. Ahak, kenyang. Bastian memberi kode pada Anton untuk membuang kap di meja ranjangnya. Sedangkan di tempat lain Juan yang kehilangan kabar Valen terus-menerus mencari keberadaan Valen. Sudah 3 bulan berlalu, tapi Juan masih belum mendapat kabar dari Valen. Bahkan untuk 3 bulan ini Juan selalu rutin pergi ke rumah Valen, berharap akan kepulangan sahabatnya itu, meski dia tahu rumah itu sudah memiliki pemilik baru. Bi, saya mohon Bi. Juan memohon pada bibi pembantu yang sudah dia kenal sejak lama itu. Melihat Juan yang selalu setia datang dan menunggu Valen membuat bibi pembantu menjadi tersentuh. Dia kasihan pada Juan tapi satu sisi dia sudah janji pada Valen untuk tidak memberitahu di mana Valen sekarang tinggal. Bi, aku tahu bibi pasti tahu di mana Valen sekarang, kumohon Bi tolong kasih tahu aku di mana Valen. Ucap Juan lagi. Bibi pembantu menggigit pelan jarinya, lalu membuang wajahnya. Bibi nggak tahu dan, beneran dan bibi nggak tahu. Sahut bibi pembantu bohong.
Juan menghela nafasnya panjang, dia bangkit, dia menatap rumah Valen yang bersebelahan dengan rumahnya dulu itu. Kamu di mana sih, Vol? Aku khawatir sama kamu tahu, Vol. Kumohon Vol kasih tahu aku di mana kamu sekarang. Gumam Juan sambil mengusap wajahnya kasar. Saat akan berjalan mendekati mobilnya, tiba-tiba bibi pembantu memanggilnya, membuat Juan menghentikan langkahnya. Bibi Ngak tahu alamatnya di mana. Non Valen Ngak ngasih tahu bibi di mana dia tinggal, tapi setahu bibi Non Valen pergi ke kota B, dan... Ucap bibi pembantu, setidaknya dia hanya memberikan satu tanda, sedangkan alamat pastinya bibi masih menyimpan rapat janjinya. Maaf Non, bibi Ngak bisa jaga janji bibi. Bibi harap dan Juan bisa membahagiakan Non Valen. Doa bibi untuk kalian. Batin bibi pembantu. Juan tersenyum, setelah mengatakan kata terima kasih pada bibi pembantu, dia langsung mengendarai mobilnya dengan wajah bahagianya. Tunggu aku, Vol.